Hai pemirsa dimanapun kalian berada, hargailah kesehatan karena sehat itu memang sangatlah berharga. Saya Eka Risti Hartani akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan dalam program acara Sehat Itu Keren. Sekarang saya tengah berada di pusat kebugaran dan kali ini saya bersama seorang personal trainer yaitu Mas Yaya. Halo Mas Yaya, apa kabar? Halo Mbak. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang hangat dulu ya Mas Yaya ya. Oke. Mungkin teman-teman di rumah masih belum ngerti apa sih itu personal trainer Mas? Oh, menurut saya sendiri sih personal trainer di gym itu adalah seorang pelatih atau instruktur yang mengarahkan nih seseorang untuk membentuk tubuh biar lebih maksimal. Dan di sini kalau misalkan kita itu hampir sama sih kayak kita di sekolah kayak gitu ya. Kita perlu guru untuk mendapatkan ilmu. Pembimbing gitu. Ya? Pembimbing benar sekali. Ya itulah personal trainer menurut saya di dunia gym seperti itu. Seberapa penting sih peran personal trainer ini untuk pemula dan juga untuk maksimalnya pembentukan otot-otot di tubuh kita? Oke, menurut saya adalah personal trainer itu adalah berperan penting ya untuk pembentukan massa otot seseorang, karena di sini personal trainer itu hampir sama kayak kita itu perlu guru di sekolah. Nah di situ guru di sekolah itu mengajarkan kita cara-cara untuk belajar seperti itu. Nah di sini juga pentingnya personal trainer dalam dunia gym itu adalah buat satu pertama yaitu meminimalisir resiko kita cedera, karena di sini kita itu berhubungan dengan yang berat-berat kayak gitu ya. Bener. Salah sedikit kita itu mengalami resiko cedera yang agak-agak serius. Bener. Yang kedua di sini personal trainer itu bakal membantu program-program kita, latihan kita yang bagus biar cepat sukses. Seperti itu menurut saya sih di dalam dunia gym. Makanya kalau misalkan orang itu melakukan sendiri kan, apalagi kalau orang-orang yang awam yang baru-baru nge-gym seperti itu kan biasanya kan melakukan gerakan-gerakan yang agak-agak kurang tepat, ya bisa dibilang ekstrim, yaitu nanti takutnya bisa cedera seperti itu. Makanya, jadi niatnya mau pembentukan otot nih cepat, ternyata cedera nanti. Cedera, takutnya masuk IGD, takutnya saya seperti itu. Makanya personal trainer itu menurut saya itu penting buat orang-orang yang baru-baru memulai olahraga seperti itu Mbak. Nah selain personal trainer saya tuh pernah dengar Mas Yaya ini mengenai kompon dan isolasi, sebenarnya apa sih? Boleh biar teman-teman tahu juga. Oke. Gerakan-gerak itu adalah kompon dan isolasi itu adalah merupakan sebuah gerakan yang dimana di sini adalah kompon itu dia itu adalah sebuah gerakan yang melibatkan lebih dari satu sendi. Maksudnya itu kita tuh melakukan ada beberapa gerakan, misalkan contohnya ini kita melakukan gerakan mau latihan dada. Nah di situ adalah ada gerakan yang namanya latihan bench press. Nah, bench press itu kita tuh melatihkan otot dada. Nah di mana kita saat melakukan bench press tersebut kita itu banyak melakukan di sini satu wilayah itu kenanya itu ototnya itu hampir semua otot dada itu kena. Di situ ada bagian-bagian ada otot bawah, ada otot bagian atas, ada di middle-nya, kayak gitu kan. Nah itu kena.
Nah, itulah yang dimaksud dengan latihan konfon. Jadi intinya latihan konfon itu melatih otot dalam satu wilayah kayak gitu. Dia tuh melibatkan beberapa lebih dari satu sendi seperti itu. Tapi fokusnya di bagian dada. Fokusnya di bagian dada seperti itu. Nah, sedangkan gerakan isolasi itu biasanya sih gerakan isolasi itu adalah kita itu memfokuskan latihannya itu di satu titik otot. Ya, contohnya misalkan pas kita melakukan gerakan dada, ini kembali lagi kita ke dada, yaitu kita melakukan gerakan incline bench press kayak gitu. Jadi kita itu fokusnya di otot bagian atas doang kayak gitu. Jadi pas kita melakukan gerakan tersebut, kita itu fokus memang benar-benar merasakannya di otot bagian atas tertentu. Jadi benar-benar kita melakukan merasakan kontraksinya itu di bagian otot dada kita bagian atas. Seperti itu, Mbak. Jadi dia tuh fokusnya di satu titik seperti itu. Sedangkan tadi kalau konfon itu luas wilayahnya. Melibatkan semua wilayah beberapa otot yang kena. Nah teman-teman, demikian perbincangan hangat saya bersama personal trainer yaitu Mas Yaya. Kita akan langsung saja melihat bagaimana sih untuk melatih otot di bagian atas. Mari ikuti saya. Baik pemirsa, di sini kita langsung aja ya. Kita mau melatih salah satu latihan konfon. Salah satunya adalah kita itu bakalan menggunakan alat mesin bench press. Nah, kita langsung aja, kita peragain cara-cara latihannya seperti apa. Mari langsung aja. Yuk. Nah, ini tujuannya di sini adalah untuk melatih otot keseluruhan bagian dada. Oke. Gerakannya kita lakukan dengan pelan-pelan ya, biar supaya kontraksi ototnya itu lebih dapat. Up, oke, turun, slow, ya, up, oke, fokus ya, oke. Nah ini repetisinya bisa kita lakukan bisa 12 sampai 15 repetisi dalam satu setnya. Oke, setelah kita melakukan bench press tadi untuk melatih otot keseluruhan, dan sekarang kita lanjut untuk melatih otot tertentu yaitu bagian atas, yaitu salah satunya adalah gerakan ini disebut bisa gerakan isolasi. Karena apa? Di sini kita itu fokus di satu otot untuk pembentukannya. Nah, lanjut kita langsung ke gerakannya aja ya, biar kita tahu otot mana yang kena. Oke. Nah, ini ditujukan untuk melatih otot bagian atasnya. Gerakan ini bisa kita lakukan 12 sampai 15 repetisi. Delapan, 9, 10, 1. Baik, cukup. Oke. Baik, kita lanjut ke variasi yang ketiga. Di sini kita melakukan gerakan decline yang ditujuin di sini adalah otot bagian bawah. Alatnya hampir sama dengan alat di sebelahnya ya, cuman otot yang dituju di sini adalah otot bagian bawah dan di sana itu adalah otot dada bagian atas. Baik, kita langsung aja ke gerakannya. Gerakannya kita lakukan 12 sampai 15 repetisi. Oke, pelan-pelan. 2, 3, 8,
1, 2, baik, cukup. Baik pemirsa, di sini kita lanjut untuk melakukan membentukan otot bagian upper body-nya. Ini salah satunya adalah gerakan yang kita lakukan di sini adalah gerakan full down. Ya, full down ini untuk membentuk otot-otot punggung atau sayapnya bagian samping ya. Kita fokusnya di otot bagian samping. Baik, kita langsung aja gerakannya seperti apa? Seperti ini. Oke, kita lakukan gerakannya pelan-pelan ya. Nah, untuk repetisinya di sini kita bisa lakukan 12 sampai 15 repetisi. 3. Oke. Nah, otot yang ditujukan di sini adalah bagian samping. Oke. 2 lagi. Oke, kita lanjut ke latihan variasi kedua untuk otot upper body-nya. Kita lanjut ke latihan pull up. Nah, ini pull up-nya ini manual, seperti pull down. Nah, jadi ini tujuannya adalah buat membentuk otot bagian sayap di sampingnya. Oke, baik, langsung aja kita ke gerakannya. Oke. 2. Oke. 3. Nah, gerakannya ini kita harus lakukan pelan-pelan ya, supaya kontraksi ototnya benar-benar dirasain. Oke. 2 lagi. Last one. Oke, cukup. Nah, itu pemirsa gerakan full down untuk membentuk otot sayap. Baik, kita lanjut ke latihan variasi yang ketiga. Kita menggunakan alat cable row di sini. Nah, tujuannya di sini untuk membentuk otot-otot bagian punggungnya. Nah, di sini hampir semua otot punggung itu kena ya, trapesiusnya, semuanya kena. Baik, kita langsung aja ke cara melakukannya supaya ototnya pembentukannya lebih maksimal. Baik, langsung aja. 1, oke. Gerakannya pelan-pelan ya. Tarik cepet. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 lagi. Baik, kita lanjut ke variasi selanjutnya. Kita akan melakukan gerakan shoulder press. Nah, di sini tujuannya adalah buat melatih otot bahu kita supaya kelihatan lebih proporsional. Baik, kita langsung aja melakukan gerakannya seperti apa. Teman bisa. Oke. Pelan-pelan ya. 1, 2, oke. Nah, ini bisa kita lakukan dengan variasi 12 sampai 15 repetisi. Oke. 6, 7, 8, 9, 10. 2 lagi. Oke. Last one. Oke, finish. Nah, baik, begitulah pemirsa cara melatih otot bagian bahu. Baik, kita lanjut ke latihan shoulder selanjutnya. Di sini kita akan melakukan gerakan untuk deltoidnya, yaitu adalah shoulder lateral raise. Oke, kita akan melakukannya gerakannya seperti berikut pemirsa. Oke, kita lakukan pelan-pelan. Oke,
Nah, gerakannya ini dengan cara kita mengayunkan tangannya ke samping. Nah, ini fokus ke otot bagian sini ya, deltoidnya. Ini bagian samping. Oke, gerakannya pelan-pelan. Ya, kasih tempo. Oke. Baik. Untuk repetisinya bisa kita lakukan 12 sampai 15 repetisi. Oke. 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 Satu lagi. Oke, cukup. Nah, begitu pemirsa untuk melatih otot bagian bahu yang sampingnya ya, biar kelihatan lebih proporsional. Baik, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Masih dalam gerakan untuk membentuk otot bahu. Kita lanjut dengan gerakan dumbbell shrug. Oke, tujuannya adalah untuk membentuk otot bahu trapesiusnya biar kelihatan lebih proporsional. Baik, kita lanjut langsung aja untuk gerakannya. Nah, gerakannya kita menggunakan 2 dumbbell ini. Tujuannya adalah untuk membentuk otot trapesiusnya biar kelihatan lebih berotot ya, biar proporsional. Oke, langsung aja. Oke. 2. Repetisinya masih tetap sama ya, kita melakukan repetisinya 12 sampai 15 repetisi. Perlahan ya. Oke. 2. Oke, last one. Oke, finish. Oke, selanjutnya kita latihan otot abdominalnya ya, atau latihan otot bagian perut. Nah, salah satu gerakannya di sini kita akan melakukan sit up. Nah, sit up ini tujuannya adalah untuk membentuk otot bagian perutnya. Nah, untuk gerakannya seperti apa? Baik, mending kita langsung aja lihat gerakannya seperti apa. Ayo. Lakukan gerakannya pelan-pelan. Turun naik ya. Oke, setengah. Nah, kita lakukan gerakan pelan-pelan supaya kontraksi ototnya itu benar-benar dirasain. Oke, bisa kita lakukan dengan repetisi masih tetap sama ya, 12 sampai 15 repetisi. Oke. Perlahan. Oke. Oke. Oke, ini tujuannya untuk membentuk otot perut bagian atas ya. Nah, yang kena itu bagian perut bagian atasnya. Oke, cukup. Oke, itu gerakan sit up yang biasanya digunakan untuk orang membentuk otot bagian perutnya. Oke, kita lanjut ke latihan abdominalnya. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melatih perut bagian bawah. Nah, kita lakukan di sini gerakannya namanya hanging leg raise. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk otot perut bagian bawah. Untuk gerakannya langsung aja kita gerakin, ayo. Oke, pelan-pelan. Nah, ini tujuannya untuk melatih otot perut bagian bawahnya. Oke. Untuk repetisinya masih tetap sama, 12 sampai 15 repetisi. Oke. Oke, 2 lagi. Last one. Oke, finish. Nah, begitulah pemirsa gerakan hanging leg raise yang biasanya digunakan untuk membentuk otot perut bagian bawah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang melatih otot perut bagian samping. Gimana gerakannya, langsung aja kita lakukan gerakannya seperti ini. Baik. Oke. Nah, ini tujuannya adalah melatih otot perut bagian sampingnya. Ya. Nah, kita lakukan di sini gilir ganti ya, sebelah-sebelah.
12 repetisi masing-masing. Cukup, diganti Mas. Fokusnya adalah otot perut bagian samping. Saudara, tibalah kita di penghujung acara. Hargailah kesehatan karena sehat itu sangatlah berharga. Saya Eka Risti Hartani, sampai berjumpa dalam sesi Sehat Itu Keren dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone.